warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Gustiani dengan NIM 6151. Dan saya Nikmatul Jannah di sini sebagai temannya Mbak Septi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh atau bersuci dan puasa. Ini aku akan bercerita tentang puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kewajiban berpuasa itu dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saat berpuasa itu apa aja? Nah, rukun berpuasa itu ada dua. Yang pertama itu ada niat, dan yang kedua itu ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus kalau macam-macam puasa, Macam-macam puasa itu ada beberapa. Yang pertama itu ada puasa fardu atau puasa wajib. Puasa wajib ini misalnya yang pertama itu ada puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua itu ada puasa kafarat atau puasa pelanggaran. Dan yang ketiga itu ada puasa nazar. Puasa ini puasa janji. Misalnya nih, kamu bernadar setelah lulus nanti kamu mau mengerjakan puasa selama 30 hari. Nah, itu dinamakan puasa nazar. Yang ketiga yaitu ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini ada puasa Senin Kamis, terus puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah dan Tarwiyah, dan puasa Asyura. Dan yang selanjutnya itu ada puasa makruh atau puasa ketika hari Jumat. Kemudian yang terakhir ada puasa haram. Puasa haram ini ketika kamu berpuasa pada saat pertama hari Raya Idul Fitri atau hari Raya Idul Adha. Kemudian pada hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. terus kalau kita berpuasa itu kan ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya puasa kita diterima. Syarat-syarat puasa apa aja? Syarat-syarat puasa itu yang pertama itu wajib. Untuk yang wajib sendiri itu kita harus beragama Islam atau Muslim. Terus yang kedua itu balik. Balik itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Terus berakal, artinya tidak gila. Yang selanjutnya yaitu ada sehat. Sehat itu tidak dalam keadaan sakit parah. Kemudian mampu. Mampu di sini dalam artian itu mampu secara fisik, artinya tidak sakit ya. Kemudian ada tidak dalam perjalanan atau musyafir. Dan yang terakhir itu ada suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua itu syarat puasa itu sah. Dari syarat sah itu yang pertama ada niat, yang kedua Islam, yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir itu pada hari yang diperbolehkan. Misalnya tidak pada hari-hari yang tidak diperbolehkan tadi seperti hari tasyrik itu tidak boleh. Oh ya, ada juga puasa yang diharamkan, disunahkan, dan puasa yang dimakruhkan. Ya, puasa yang diharamkan itu yang pertama adalah puasa 1 atau 2 hari sebelum menjelang puasa Ramadan. Dan yang kedua itu ada mandi yang bertujuan untuk menyambut bulan Ramadan tiba. Itu tidak diperbolehkan, itu hukumnya haram apabila kita berpuasa. Yang kedua itu sunnah berpuasa. Sunnah berpuasa misalnya itu ketika sahur itu kita di akhir, kemudian saat
itu apa? Nggak tahu apa itu toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Jadi kalau kamu mau beribadah itu hendaknya bersuci terlebih dahulu. Terus untuk alat-alat yang digunakan toharoh apa saja? Alat yang digunakan untuk toharoh yaitu ada air. Air dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada air suci yang mensucikan dan boleh digunakan. Artinya itu air ini disebut juga sebagai air mutlak, di mana air mutlak ini belum ada campuran zat sama sekali atau airnya itu masih murni, jadi boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu ada air suci tapi tidak mensucikan, atau bisa disebut juga dengan air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mensucikan sesuatu namun itu digunakan lagi untuk mensucikan. Nah, itu tidak suci kalau digunakan untuk bersuci. Nah, yang ketiga ini ada air mutanajis atau air najis, di mana air ini air yang sudah terkena najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kemudian alat yang kedua itu ada debu. Debu itu bisa digunakan untuk kita berwudu. Kalau kita berwudu menggunakan debu itu bisa dinamakan dengan tayamum. Yang ketiga itu ada benda. Benda yang boleh digunakan untuk kita bersuci itu adalah benda-benda yang halus, misalnya kayak batu. Batu itu dalam pemilihan untuk kita bersuci itu harus halus. Yang kemudian ada sikat atau siwak, itu bisa digunakan untuk mensucikan mulut apabila kita hendak berwudu atau sholat. Untuk toharoh itu kan bersuci dari hadas dan najis ya. Terus untuk macam-macam najis apa saja? Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama ada najis muhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang ketiga itu ada najis mughaladoh atau najis besar. Untuk najis muhafafah ini contohnya adalah air kencing anak yang belum berumur 2 tahun dan dia itu masih minum air susu ibu belum memakan apapun. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau najis sedang, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mutawasitoh ainiyah, ya itu najis yang mempunyai warna, bau dan rasa. Sedangkan najis mutawasitoh yang kedua itu ada najis hukmiyah, yaitu tidak mempunyai warna, rasa dan bau. Dan yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis berat, itu seperti air liur anjing atau babi. Untuk macam-macam toharoh itu ada berapa? Untuk macam-macam toharoh itu ada 2. Yang pertama ada toharoh hakiki, yaitu toharoh untuk kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Contohnya itu seperti najis mughaladoh, muhafafah, dan mutawasitoh tadi. Yang muhafafah itu cara membersihkannya itu menggunakan percikan-percikan air terhadap apa yang terkena najis tersebut. Kemudian yang najis mutawasitoh itu cara menghilangkannya itu mulai dari bentuk fisiknya. Misalnya nih kotoran ayam, itu dihilangin dulu bentuk fisiknya, kemudian setelah itu kan pasti ada bekasnya ya. Nah, itu kemudian dialiri dengan menggunakan air. Yang ketiga itu ada najis mughaladoh, itu cara mensucikannya itu dengan bilasan 7 kali, yang salah satunya itu menggunakan debu. Dan yang kedua ada toharoh hukmi atau hadas. Yang pertama itu ada istinja, misalnya itu cetok ya. Nah, itu tata caranya itu menggunakan tangan kiri, menggunakan penghalang, tidak membaca lafaz Allah, menghadap kiblat,
dan tidak sambil berbicara. Yang kedua ada wudhu. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan yang terakhir ada mandi janabah atau mandi wajib. Ketika kita diwajibkan untuk mandi janabah ini, diantaranya ketika kita haid, terus nifas, dan berhubungan suami istri itu diwajibkan untuk mandi janabah.